Cepat, sekarang lepaskan selimut ini, perintah Ane. T-I-D-A-K. Tidak, jawab Dennis sambil mengeja kata tidak, huruf demi huruf dengan mantap menatap Ane tajam. Kau sungguh pasien yang paling keras kepala yang pernah aku temui seumur hidupku, tuan muda ketiga keluarga Hardata, ujar Ane dengan wajah geram. Dennis hanya mendengus dan menoleh ke samping. Melihat Dennis lengah, saat itulah Ane menyentak kuat selimut Dennis saat Dennis tidak ada persiapan. Karena terkejut, Dennis melepaskan pegangannya. Kau? Tunjuk Dennis kepada Ane dengan tatapan yang tidak dapat Ane pahami. Kau jangan salah paham, aku ini dokter. Aku tidak bermaksud mesum atau apapun kepadamu. Aku hanya menjalankan tugasku, ujar Ane yang tidak memperdulikan amarah Dennis, lalu membalikkan tubuh polos Dennis dan menyuntik tepat di pantat Dennis. Nah, sudah selesai kan? Kalau kau tidak banyak ulah, seharusnya kita selesai dari tadi, ucap Ane sambil kembali menyelimuti tubuh Dennis yang si empunya tubuh masih belum hilang keterkejutannya. Dan satu lagi bocah kecil, aku ini tidak berselera dengan pucuk daun cabai sepertimu, ujar Ane lalu pergi keluar meninggalkan Dennis yang masih dalam mode terbengong. Anne Mary, kau sendiri yang telah mengikat dirimu kepada pucuk daun cabai ini, seru Dennis yang sudah bertekad apapun yang terjadi, hanya Anne Mary lah yang akan menjadi istrinya kelak. Sesampainya di luar, Z pun menarik tangan Raya. Raya, bisakah kita bicara berdua sebentar? Pinta Z lembut. Elka yang melihat hal itu awalnya ingin menahan Raya, tapi hal itu dicegah oleh Ansel. Biarkan mereka bicara, cinta selalu tahu di mana dia harus berlabuh, seru Ansel kepada Elka yang berada di belakang Raya dan Z. Elka pun menarik kakinya ke belakang. Elka tahu Ansel benar. Saat ini Raya dan Z masih terikat sebuah hubungan. Jikapun ingin menarik tangan Raya, Elka harus pastikan hubungan Raya dan Z benar-benar berakhir. Baru setelah itu dia baru bisa atur gigi maju. Elka menarik nafas dan menghelanya pelan sambil melihat Z dan Raya yang berjalan lurus menuju ujung jalan kayu itu. Kau sudah lama mengenal Raya, Elka? Tanya Ansel kepada Elka. Kami sudah lama kenal sejak kami masih sama-sama kuliah di Amsterdam, jawab Elka sambil menyandarkan dirinya di tiang kayu itu. Apa kau mencintainya? Tanya Ansel to the point. Sangat, jawab Elka, juga to the point juga. Mengapa kau tidak bersamanya dan malah bersama Anggia jika kau benar mencintai Raya dari dulu? Tanya Ansel dengan wajah santainya. Long story Ansel, jawab Elka pendek. Apa kau sadar jika kau mengusik Raya, itu sama artinya kau menyakiti Z sekali lagi? Tanya Ansel kepada Elka. Elka hanya diam. Apakah persahabatan kalian sedari kecil dulu tidak berarti apapun untukmu? Sentil Ansel. Elka hanya bisa melihat Ansel dengan tatapan yang tidak dapat Ansel artikan. Pikirkan lagi apa yang akan kau lakukan ke depannya Elka, terutama jika itu berkaitan dengan Raya. Kali ini tidak akan sama. Ansel diam sesaat. Z tidak akan diam begitu saja. Mungkin saat skandalmu dan Anggia waktu itu, Z memilih mundur dan membiarkan hidupnya jadi kacau balau karena double kick yang dirasakan di saat bersamaan. Tapi tidak kali ini, Z tidak akan tinggal diam. Aku bisa merasakan itu, lanjut Ansel. Pikirkanlah sekali lagi, sebut Ansel sambil menepuk pelan pundak Elka. Aku tidak akan maju jika Z masih berdiri kokoh di samping Raya. Tapi begitu dia mundur, maka aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu, jawab Elka, sportif. Aku senang jika memang itu sikap yang telah kau tentukan, ujar Ansel. Z, walaupun aku tidak lagi menjadi sainganmu, masih ada pria lain yang siap menyambut Raya begitu kau mencampakkannya. Kau harus bisa menggenggam erat wanita dan cintamu, Z. Gumam Ansel sambil melihat birunya lautan yang membentang di hadapannya. Kau sendiri, bagaimana kau mengenal Raya, Ansel? Kini giliran Elka yang bertanya kepada Ansel. Aku mengenalnya karena dia melamar sebagai salah satu kandidat sekretarisnya Z. Dari pertama kali berjumpa, aku sudah menyukai wanita ini.
jawab Ansel jujur. Jadi kau juga mencintai Raya? Lalu bagaimana ceritanya dia bisa malah menikah dengan Z? Tanya Elka penasaran. Jika kau punya long story, maka aku pun dan Raya punya long story kami sendiri. Tapi yang pasti, takdir diriku dan Raya lebih daripada itu. Raya memang sudah ditakdirkan untuk Z, dan aku yakin akan hal itu, jawab Ansel penuh teka-teki. Saat setelah Raya dan Z kembali setelah perbincangan hati ke hati mereka, kalau suasana di dalam kamar cukup riuh antar Dennis dan Anne, berbanding terbalik dengan suasana di luar yang sangat sepi. Saking sepinya, suara hempasan air laut ke tiang-tiang kayu penyangga terdengar sangat jelas. Bagaimana tidak? Satu wanita tengah berada di antara tiga pria yang mencintainya. Dalam diamnya, Raya sebenarnya memperhatikan Z, Ansel, dan Elka bergantian. Tapi saat Raya memperhatikan Elka dan Z, Raya baru sadar kalau di wajah kedua pria ini ada lebam-lebam di sana sini, dan itu lebih banyak daripada saat terakhir yang Raya lihat usai kedua pria itu berkelahi dengan Friendly CS. Saat Raya bersama Z, entah karena terlalu terpaku dengan topik pembicaraan mereka, Raya benar-benar tidak menyadari kalau lebam-lebam di muka Z juga bertambah. Tapi begini, wajah kalian kenapa? Tanya Raya yang akhirnya tidak dapat menahan rasa penasarannya. Z dan Elka saling membuang muka, sedangkan Ansel malah tertawa melihat Z dan Elka yang saling buang muka. Apa Tuan Friendly membawa teman-temannya untuk membalas kalian? Tanya Raya yang merasa tidak enak kalau sampai benar itu yang terjadi. Tidak, jawab Z dan Elka bersamaan. Ansel auto tertawa lagi. Ansel sangat tahu kalau lebam-lebam di wajah kedua pria itu bukanlah karena serangan dari Friendly CS, tapi serangan rasa cemburu. Raya menoleh kepada Ansel yang dari tadi tidak bicara apapun, tapi malah asik tertawa tidak jelas. Ansel pasti tahu sesuatu, tukas Raya dalam hati. Apa kau tahu mereka ini kenapa, Ansel? Tanya Raya kepada Ansel. Itu karena mereka... Omongan Ansel terhenti sebab Z langsung menyela ucapannya. Ansel, diamlah, segah Z. Sebaiknya kau tutup mulutmu, Ansel, tambah Elka. Ansel auto mingkem, dia tidak mau berurusan dengan pria-pria yang sedang terbakar api cemburu. Kalian ini sebenarnya kenapa sih? Ungkap Raya sewot, merasa kalau ketiga orang ini sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Tidak usah terlalu kau pikirkan, Raya. Timpal Anne yang tiba-tiba bergabung dengan mereka usai menyelesaikan pekerjaannya di dalam kamar Dennis. Semalam ada Mortal Kombat, Aku rasa mereka ikut andil, makanya wajahnya pada babak belur gitu, sambung Anne asal. Mortal Kombat? Tanya Raya bingung. Sudah, jangan kau pikirkan. Lebih baik kau minta salah satu dari dua pria itu, tunjuk Anne dengan mulutnya pada Z dan Ansel, untuk memakaikan baju bocah kecil di dalam. Takutnya kalau sampai aku yang memasangkan bajunya, demamnya akan naik lagi. Kelakar Anne sambil menyandarkan dirinya di salah satu tiang penyangga. Raya melihat Z dan Ansel bergantian hingga akhirnya Raya memilih Z sebab Z kakak kandung Dennis. Z, seru Raya kepada Z. What? Haruskah aku yang memasangkan bajunya? Protes Z ketika Raya meminta Z memasangkan baju Dennis. Kalau kau keberatan, sebenarnya aku sendiri tidak keberatan jika aku yang akan memasangkan baju untuk Dennis, ucap Raya dengan wajah serius. Z menyipitkan matanya dan dengan terpaksa masuk ke dalam kamar untuk memasangkan baju kepada Dennis. Sebenarnya, aku lebih suka dia polos bagaikan bayi seperti itu, gumam Z sambil berjalan masuk ke kamar. Kau sungguh hebat, Raya, seru Anne. Z bahkan langsung bergerak dengan satu perintah darimu, ujar Anne sambil tersenyum. Kau belum tahu saja kehebatan Z yang lainnya, Anne, sebut Raya yang teringat tadi dia sempat berdebat dengan Z sebelum menemukan solusi untuk hubungan mereka. Anne tersenyum mendengar perkataan Raya. Sebagai salah satu anggota fans garis kerasnya Z, Anne sangat tahu siapa Zaidan Hardata. Pria ini memang sangat tampan, tapi dia sangat arogan.
Secret Admiral Z dari zaman dahulu membuat Anne bagaikan kenal Z luar dan dalam. Tapi Anne tentu saja tahu batasan antara fans dan fans gila. Anne adalah fans fanatiknya Z, tapi bukan fans gilanya. Bagi Anne, mengamati biasnya dari jauh itu sudah cukup. Anne selalu menghormati semua privasi biasnya. Anne, bagaimana keadaan Dennis? Tanya Ansel. Dia akan segera baik, jawab Anne pelan. Anne, thanks, sahut Raya. Anytime Raya, jawab Anne. Dari kejauhan, Anne, Raya, Ansel, dan Elka melihat Friendly Dadusto datang bersama beberapa teman-temannya. Wah, pantas saja, aku tidak melihat di pesta. Ternyata kalian semua berada di sini, ucap Friendly sambil tersenyum dengan wajah bonyoknya. Dan, Anne Mary, mengapa kau tidak terlihat di pesta semalam? Tanya Friendly yang melirik sebentar kepada Raya, tapi tidak berani lama sebab ada Elka dan Ansel di sana. Aku hanya datang untuk healing myself dengan caraku sendiri, dan ketenangan villamu ini selalu menjadi tempat yang terbaik, Friendly, jawab Anne. Benarkah? Kalau kau ingin staycation lagi, maka jangan ragu untuk mencariku, ujar Friendly hati-hati. Karena kalau sampai salah ucap, maka Elka pasti akan mengajarnya. Well, silahkan nikmati acaranya. Dan Raya, mohon maaf atas kejadian semalam. Aku tidak ingin itu malah menjadi masalah dirimu dan diriku ke depannya, ujar Friendly. Sebenarnya Friendly memang datang untuk mencari Raya, sebab dia tidak melihat Raya dimanapun di pesta itu. Jujur Li, Friendly masih sangat penasaran dengan Raya dan masih berkeinginan yang bukan-bukan kepada wanita itu. Tapi saat akan ke kamar Raya, Friendly melihat ada Ansel dan Elka yang tengah berkumpul dengan Raya dan juga ada Anne di sana. Maka Friendly langsung merubah rencana. Dia tidak ingin cari masalah dengan dua keluarga besar ini lagi. Masalahmu tidak hanya dengan Raya, Friendly Dadusto, tapi juga denganku, suaminya Raya, seru Z dari arah samping. Suami Raya? Friendly langsung menoleh ke samping. Dia penasaran siapa yang sedang mengaku-ngaku sebagai suami wanita cantik ini. Klak. Friendly menelan salipannya sebab Z lah ternyata pria itu adalah Z. Bukannya semalam dengan sangat jelas wanita itu mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan Z. Mengapa pagi ini Z kembali mengaku-ngaku menjadi suami wanita ini? Tidak penting. Yang terpenting saat ini, aku harus pergi dulu dari sini. Terlalu berbahaya, tugas Friendly dalam hati. Hai Z, Friendly terpaksa menyapa Z sebelum dia pergi. Sebenarnya aku sangat ingin berbincang-bincang dengan kalian lama, tapi saat ini aku harus pergi, ujar Friendly yang auto mengundurkan diri. Kau harus berhati-hati dengan pria itu Raya, ujar Anne. Dia itu pria yang paling tidak bertanggung jawab yang ada di atas bumi pertiwi ini, sebut Anne sambil memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Benarkah Anne? Tanya Raya sedikit tidak percaya sebab dari wajahnya Friendly sangat tidak kelihatan akan hal itu. Benar, ada banyak sekali temanku yang menangani kasus para pacarnya Friendly Dadusto ini, ucap Anne. Mulai dari kasus aborsi hingga depresi, pria ini wujud paket lengkap sebuah kebejatan pria, ungkap Anne. Terima kasih telah memperingatkan hal tersebut Anne, sebut Raya. Anne melihat pada Z yang masih bersandar di pagar pembatas jalan dan laut itu. Pria itu setelah mengancam Friendly tadi sama sekali tidak berbicara lagi, membuat Anne penasaran seperti apa hubungan pernikahan yang Raya dan Z jalani. Tapi tidaklah sopan untuk bertanya hal tersebut, bukan? Anne sangat tahu batasannya. Keluarganya mengajari sangat baik tentang hal itu. Anne pun mengalihkan pandangannya ke lautan lepas. Dalam pikiran Anne, Z memanglah bukan pria yang dapat ia gapai. Semoga suatu saat Tuhan mengirimkan satu yang seperti dia, meski itu bukan dia. Raya, aku undur diri dulu. Anne mencium pipi kiri dan kanan Raya. Z, Ansel, aku duluan, sebut Anne sambil melambaikan tangannya. Elka, ayo, ajak Anne kepada sepupunya. Aku duluan Ansel,
ujar Elka sambil menepuk pundak Ansel, tapi sama sekali tidak menyapa Z. Raya, aku duluan, sampai jumpa lagi, ujar Elka sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan. Iya, sampai jumpa lagi, jawab Z, mengambil alih sambil menjabat tangan Elka dengan wajah tidak enak dipandangnya. Elka menjabat tangan Z sekuat tenaga yang dia punya, dan Z yang tangannya digenggam erat oleh Elka tentu saja tidak tinggal diam. Z pun balas menggenggam tangan Elka kuat. Semua orang yang ada di tempat itu sadar akan hal kekanak-kanakan yang dilakukan oleh Z dan Elka. Tapi tidak ada yang bisa mereka perbuat selain geleng-geleng kepala melihat tingkah Z dan Elka yang persis seperti bocah-bocah. Kalau kau sudah selesai, Elka, maka segera susul aku, ujar Anne melewati Elka dan Z begitu saja. Perhatikan setiap langkahmu, Z. Kau tidak tahu kapan kau akan terjatuh. Ingat, bila saat itu tiba, maka aku sudah siap menggantikan posisimu, seru Elka yang kemudian melepaskan tangan Z. Lakukanlah sesuka hatimu, Elka, sebab aku pastikan hal itu bahkan di dalam mimpi pun kau tidak akan bisa mendapatkan kesempatan itu, jawab Z dengan sangat yakin. Terlalu pede seperti biasanya. Usai mengucapkan itu, Elka pun pergi menyusul Anne. Aku rasa kita pun harus segera pulang. Anne sudah tidak ada di sini. Aku takut kalau demamnya Dennis naik lagi, ujar Raya yang sebenarnya sudah tidak ingin berlama-lama di sini. Kalau begitu, kau pulang bersamaku dengan mobil Dennis, sedangkan Dennis pulang bersama Ansel, ucap Z yang seenaknya mengatur pembagian siapa pulang sama siapa. Ansel hanya bisa tersenyum lalu pergi tanpa berkata apapun. Ansel semakin yakin Z akan bisa membahagiakan Raya. Meskipun hati Ansel belum sepenuhnya pulih, tapi melihat hubungan Z dan Raya kian hari kian membaik, Ansel merasa inilah proses self-healing dirinya yang sesungguhnya bahagia ketika melihat cinta yang dia lepas digenggamnya erat oleh takdir cinta yang sebenarnya. Ansel, kau mau kemana? Tanya Raya yang mengira masih akan ada negosiasi berikutnya tentang pengaturan pulang mereka. Tentu saja melihat Dennis. Apakah dia sudah bangun atau belum? Jawab Ansel lembut, lalu meninggalkan Z dan Raya berdua di tempat itu. Hembusan angin laut kembali menyapa wajah mereka. Tak ada pembicaraan, hanya curi-curi pandang di antara keduanya. Z berjalan mendekat dan memperbaiki jas Dennis yang sedang Raya kenakan. Kita pulang? Ajak Z lembut kepada Raya sambil mengambil tangan Raya untuk dia pegang. Iya, tentu saja, jawab Raya yang sudah tidak menggunakan gigi 1, 2, dan 3 untuk bicara dengan Z. Raya sebenarnya belum siap untuk hal ini. Tapi selalu ada langkah pertama sebelum langkah kedua. Selalu ada perdana sebelum muncul sekunder atau lama. Dan selalu ada first sebelum second. Dan seterusnya itulah yang sedang Raya coba lakukan. Brengsek pria di depannya saat ini, iya. Pernah menjadi orang pertama di listnya yang akan dibalas suatu hari nanti, iya. Tapi salahkah jika kini Raya mencoba membuka hatinya untuk mengalah, menerima takdir yang Tuhan beri? Menerima dan memperbaiki apa yang salah itu jauh lebih mulia daripada terus bersikeras dengan ego diri. Raya yang telah dididik dengan baik oleh pasangan mafia insaf, tahu kapan dirinya harus maju dan tahu kapan dirinya harus mundur untuk maju. Bukan telah mencinta, tapi sedang belajar mencinta. Itulah yang kini Raya dan Z lakukan, hasil pertemuan singkat mereka tadi. Meskipun masih terasa sangat kaku karena memang dimulai dari start yang salah, tapi mereka telah sama-sama berjanji untuk membuka diri untuk satu dengan yang lainnya. Mereka telah berkomitmen untuk sama-sama berusaha dalam hubungan ini. Mereka juga akan sama-sama akan mencoba menata masa depan bersama. Dan saat ini mereka sedang mencoba memberikan kesempatan kepada masing-masing diri mereka untuk lebih mengenal. Sebab pepatah lama pernah berkata, tak kenal maka tak sayang maka tidak cinta. Step pertama menuju kebahagiaan adalah kenali dulu pasanganmu, baru kau bisa belajar mencintai buruknya
dan mengagumi hebatnya. Tamat. Tapi bohong. Auto ditimpukin gayung. Sepanjang perjalanan itu, tidak ada satupun dari Raya dan Z yang berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Keduanya hanya diam, tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing, ditemani dengan alunan lagu coveran dari Dennis. Ya, adiknya Z itu memang hobi mengcover lagu dan merekamnya. Bahkan Dennis memiliki studio musiknya sendiri di mansion mereka. Perlahan suara Dennis mulai menghipnotis Raya dan Z. Alunan merdu lagu berjudul Someone You Love yang di-cover oleh Dennis benar-benar menghantarkan Z dan Raya kembali ke momen saat Raya dan Z bicara hati ke hati di depan hamparan laut biru nan luas. Flashback on. Kini Z tepat berada di depan Raya, menatap ke dalam mata bening milik wanita yang berstatus istrinya itu. Z ingin meraih tangan Raya, tapi entah mengapa Raya malah menarik tangannya dari Z. Z paham kalau saat ini Raya pasti sedang berada di tengah persimpangan jalan antara harus memilih ke kanan atau ke kiri, memaafkan dan menerima Z atau meneruskan perseteruan ini. Raya membalikkan badannya menghadap ke laut lepas hingga angin lautan leluasa menguraikan kecantikan Raya melalui hembusan-hembusan kecil beraturan yang mengenai rambut panjang Raya. Raya merapat depan jasnya lalu mengusap-usap lengannya. Tiba-tiba Z memberanikan diri memeluk Raya dari belakang dan berkata, "Biarkan aku memelukmu satu menit saja, Raya. Jika setelah 1 menit kau merasa tidak nyaman dalam pelukanku, maka aku akan melepaskanmu." Entah mengapa saat itu Raya hanya diam seakan dia setuju dengan permintaan Z dan membiarkan Z memeluknya di tepi ujung jalan kayu di atas lautan itu. "Dapatkah kau memberikan kesempatan seperti ini kepada hubungan kita, Raya?" ujar Z setelah 5 menit berlalu. Mendengar ucapan Z, Raya membuka matanya. Tanpa dia sadari ternyata bukan 1 menit, melainkan 5 menit. 5 menit, dia membiarkan Z memeluknya. "Kesempatan seperti yang sedang kau berikan saat ini kepada diriku dan dirimu, terkadang yang dibutuhkan untuk saling dapat memahami itu hanya sebuah kesempatan, Raya," lanjut Z masih sambil memeluk Raya dari belakang. "Dan aku sudah menyia-nyiakan kesempatan yang aku miliki, hingga satu-satunya orang yang dapat membuka pintu kesempatan itu hanyalah dirimu seorang. Tidak kau ingin mencobanya terlebih dahulu?" ujar Z pelan dan dalam. Raya memejamkan matanya dan menarik dan menghelakan napasnya pelan. "Seberapa banyak kesempatan yang kau butuhkan untuk membawa hubungan kita ke dermaga yang benar, Z? Sebab takutnya aku tidak memiliki kartu kesempatan sebanyak itu," ujar Raya getir. "Aku hanya butuh 1 kesempatan darimu, Raya. 1 kesempatan untuk membuka diri, 1 kesempatan untuk membuka hati, 1 kesempatan untuk saling memahami. Hanya 1, Raya, 1. Tekan Z dengan suara beratnya. "Kau sungguh pandai memanipulasi kata-kata, Z. Sejauh yang telingaku dengar, kau sudah 3 kali mengatakan 1, 1, dan 1, sindir Raya." Z membalikkan tubuh Raya hingga kini posisi mereka saling berhadapan. "Terserah kau mau menghitungnya berapa banyak, tapi bagiku itu tetap 1 kesempatan untuk menyelam ke dalam hatimu, membuka hati itu untuk memaafkanku dan menerimaku," ucap Z sambil melihat ke manik mata Raya. "Aku bukanlah seorang penjaga yang pandai bermanis-manis kata-kata, Raya, dan kau tahu benar bahwa isi mulutku ini semuanya adalah sampah," seloroh Z. "Tapi aku sungguh berharap kamu tetap mau mencoba hubungan ini dengan pria sampah sepertiku," ujar Z sekali lagi meyakinkan Raya. "1 bulan, ujar Raya. "Aku akan memberikan dirimu dan diriku 1 bulan untuk saling membuka diri dan membuka hati. Tapi jika ternyata setelah 1 bulan ini kita gagal, maka mungkin kita memang tidaklah dijodohkan bersama. Kau harus melepaskanku baik-baik," ucap Raya yang akhirnya bersedia memberikan dirinya dan Z 1 kesempatan. "Deal, 1 bulan?"
Ulang Zi dengan raut wajah penuh kebahagiaan. Mungkin bagi Raya bibit cinta itu bahkan belum tertanam di hatinya, tapi bagi Zi yakin malah bibit cinta itu sudah mulai menubuhkan daun dan bunganya di hati Zi yang telah lama gersang. Supercar McLaren V1 berwarna kuning hitam itu pun kini sudah sampai di area parkir luar mansion milik keluarga Hardata. Sini aku bantu, ujar Zi sambil mencondongkan tubuhnya ke arah Raya guna membantu Raya membuka seatbeltnya Raya. Tidak perlu, aku bisa melepaskan ini sendiri, jawab Raya cepat. Dia tidak ingin berada dalam jarak yang terlalu dekat dengan Zi saat ini. Cukup sepanjang perjalanan tadi saja dia merasakan jantungnya dugdik dugdak degdor karena melihat betapa coolnya Zi ketika menyetir. Apalagi waktu doi parkir mundur, auto meleleh Raya dibuatnya. Tapi aku memaksa, ujar Zi yang tidak peduli dengan perkataan Raya dan tetap menanggalkan seatbeltnya Raya. Dek, jantung keduanya saling menyapa. Terima kasih, jawab Raya cepat. Saking cepatnya, Raya lupa pintu mobil Dennis itu dibuka ke atas, bukan ke samping. Ke atas, ujar Zi pelan sambil menahan senyumnya. Begonya kau Raya, teriak Raya dalam hati menahan malu. Lalu dengan cepat membuka pintu itu dan segera turun. Zi yang masih di dalam mobil tersenyum, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Dennis. Dennis, mobilmu aku beli, ujarnya begitu saja lalu menutup telepon itu tanpa peduli Dennis setuju atau tidak dengan permintaannya. Zi pun bergegas turun dari mobil dan menyusul Raya. Sesampainya di dalam mansion itu, Zi melihat Raya sedang berbicara dengan Stella, ibunya Zi, tepat di depan tangga yang menuju ke lantai atas. Raya, terimalah tawaran ibu. Ibu tidak ingin kau menyanyiakan bakatmu sayang, bujuk Stella sambil memegang kedua tangan menantunya itu. Ibu kapan pulang? Sapa Zi sambil mencium pipi sang ibu. Ayah mana? Ayah ada urusan dengan ayah Raya. Kami baru sampai tadi malam, jawab Stella tanpa terlalu peduli kepada Zi. Stella terlalu fokus membujuk Raya. Tapi saat tanpa sengaja Stella melihat wajah Zi, Stella merasakan ada yang janggal di wajah putranya. Stella memperhatikan wajah Zi. Mengapa lebam di wajah Zi tidak berkurang ya? Batin Stella. Stella menyentuh beberapa lebam di wajah Zi. Apa kau tidak mengobati wajahmu Zi? Tanya Stella kepada putranya. Nanti juga hilang bu, jawab Zi sambil melepaskan tangan ibunya dari wajahnya. Besok singgah ke tempat ibu, akan ibu obati, ujar Stella yang sedikit risau wajah tampan anaknya jadi tertutupi oleh bekas lebam di sana sini. Bu, ngapain harus ke rumah sakit segala? Cuma lebam dikit gini, paling ntar juga hilang. Tolak Zi yang enggan ke rumah sakit hanya untuk mengobati hal sepele seperti ini. Kalau begitu nanti ibu berikan salep dan harus kamu pakai. Paham Zi? Seru Stella. Paham, jawab Zi malas. Kamu lihat sendiri kan Raya, Zi ini bagaimana orangnya? Kamu masih betah kerja sebagai sekretarisnya sih? Udah terima saja tawaran ibu, tugas Stella. Emang ibu nawarin Raya apa? Tanya Zi ikut campur. Ibu tawarkan Raya untuk bergabung dengan tim desainer perusahaan kita. Masa bakatnya mau dianggurin begitu saja? Sayang kan, udah jauh-jauh kuliah, tapi kerjanya nggak linear dengan background pendidikannya. Jelas Stella. Dari Margaret, ibu angkatnya Raya, Stella akhirnya tahu kalau menantunya itu adalah lulusan jurusan fashion design. Emangnya benar kamu desainer Raya? Tanya Zi kepada Raya. Bukan desainer, tapi lulusan jurusan fashion design. Koreksi Raya, bukan karena istilah itu salah, tapi karena Raya merasa dirinya belum pantas mendapatkan sebutan itu, sebab dia memang tidak pernah benar-benar bekerja sebagai seorang desainer. Sama saja, tugas Stella memaksa. Dan kamu Zi, jangan coba-coba halangin langkah Raya untuk maju. Kalau sampai ibu tahu kamu menghambat-hambat karirnya Raya, ibu sendiri yang akan turun tangan menghukum kamu, ancam Stella. Emangnya
Zi ada bilang Zi akan larang Raya jadi desainer, Bu, ujar Zi sambil geleng-geleng kepala mendengar seuzon ibunya. Pokoknya ibu gak mau tahu. Mulai besok Raya masuk kerja di perusahaan kamu sebagai desainer perusahaan kita, tugas Stella. Zi memberikan kode kepada Raya untuk menyetujui hal tersebut. Zi sangat tahu ibunya ini tidak akan menutup pembicaraan ini sebelum Raya setuju dengan permintaannya. Raya pun akhirnya terpaksa setuju. Baiklah Bu, terserah ibu saja, jawabnya sambil tersenyum dan melihat ke arah Zi. Zi, tolong urus semua ini, perintah Stella kepada Zi. Siap Nyonya besar, jawab Zi lalu naik ke atas. Raya, ingat kata ibu, kalau Zi macam-macam, kamu langsung aduin ke ibu ya, nah, ujar Stella. Ibu tenang aja, jawab Raya. Kalau begitu, ibu ke kamar Dennis dulu ya, kata Ansel Dennis demam. Stella pun pergi menuju ke kamar Dennis.